Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini saya menyapa bagi saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan saya menyapa bagi saudara-saudari yang saat ini merayakan sukacita atas ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan saling mengasihi di tengah-tengah keluarga. Dan pada hari ini ketika saudara-saudari sedang sakit, yang terbaring lemah, baik itu di rumah sakit, dirawat di rumah atau sakit menahun, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan anugerah dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan pada hari Rabu 11 Juni 2025 diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada hari ini tema bagi kita adalah sadarilah dosamu. Pernahkah saudara-saudari bergumul dengan serius terhadap pelanggaran dan dosa atau kesalahan yang telah diperbuat? Nah, disinilah Mazmur 51 yang merupakan Mazmur dari Daud untuk pimpinan biduan ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Betseba. Bacaan ini juga merupakan bacaan doa dan refleksi iman dari seorang Daud. Ia begitu menyesali dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Allah. Nah, oleh karena itu, jika kita memperhatikan ayat-ayat sebelum dari ayat 5 ini, dikatakan di situ, kasihanilah, hapuskanlah, bersihkanlah, tahirkanlah dosaku. Kadang kita hanya meminta pengampunan atas pelanggaran dan dosa-dosa kita, tapi pada hari ini kita juga diminta untuk dikasihani Allah, dihapuskan dosa kita, dibersihkan dan ditahirkan. Harapan kita untuk hari ini adalah bagaimana kita mampu menyelidiki segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita, agar kita diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita meminta pimpinan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Melalui firman ini ada suatu hal yang unik, yaitu bagaimana respon dari Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan ketika melakukan pelanggaran, ketika melakukan kejahatan. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang merupakan orang nomor 1 di Israel. Tapi responnya adalah dia tidak marah dan juga dia tidak tersinggung. Dan juga dia tidak menghukum Nabi Nathan. Tetapi responnya adalah dia menerima dan mengakui sadar akan segala kejahatannya. Nah, untuk itu melalui firman ini, bagaimana respon kita ketika kita melakukan dosa atau pelanggaran terhadap Tuhan Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita marah? Apakah kita tersinggung ketika kita ditegur oleh orang lain, ketika kita berbuat salah, atau bahkan memusuhi orang yang menegur kita? Bagaimana kita menyelidiki diri kita? Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu penuh dengan dosa dan kelemahan. Tapi bagaimana respon kita ketika kita ditegur oleh orang lain, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan firman ini bagi kita yang pertama adalah, mari kita mengakui segala dosa, bentuk pelanggaran dan kesalahan kita kepada Tuhan. Hampiri Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk tidak menyalahkan orang lain atas segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak mengkambing hitamkan orang lain karena dosa dan pelanggaran kita. Misalnya kita mencuri,
karena situasi dan kondisi kita mencuri, kita mengatakan bahwa ya karena kami memang tidak punya apa-apa, karena kami terpuruk dalam perekonomian, kami di PHK, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan di sini adalah Daud sadar akan ada konsekuensi dari segala dosa dan pelanggarannya. Oleh karena itu, satu hal yang pasti, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mencabut roh Allah yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kita supaya sebagai anak-anak Tuhan kita sadar. Kita sadarilah akan segala dosa-dosa kita, sehingga kita tidak mau terpisah dengan Tuhan. Semoga melalui firman ini kita dapat dikuatkan, kita dapat diubahkan, dan kita dapat menyadari segala pelanggaran kita dan mau menghampiri tahta kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat sapaan firman ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami mau sadar mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber belas kasihan, Tuhan penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Hanya kepada Tuhan kami datang untuk memperoleh pengampunan. Oleh karena itu Tuhan ajari kami untuk merendahkan hati kami, supaya kami tetap boleh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati yang sakit saat ini, berikan mereka kesembuhan. Yang berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka. Yang berulang tahun kelahiran, berikan umur panjang dan kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Berkati setiap rumah tangga, anak-anak dan orang tua, sehingga kami selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Putramu, Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.